Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di masjid ini, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam mari kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat ini hati berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 11 Ramadan atau 12 Ramadan. Kalau fasenya ada tiga fase. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang ketiga. 10 yang pertama
rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Kita sudah memasuki fase kedua, yaitu belasan. Ibarat pertandingan sepak bola, semua negara ingin bertanding di Piala Dunia. Demikian juga di bulan puasa ini. Semua umat Islam, semua yang merasa dirinya beriman, ingin semuanya melaksanakan puasa, malamnya melaksanakan sholat tarawih, subuhnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semuanya berkeinginan untuk melakukan semua itu demi kebaikan, mengagungkan di bulan Ramadan ini. Yang mana fase kedua ini adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun akhir-akhir ini kalau kita lihat kondisi jamaah kita di setiap sholat tarawih, di sholat subuh berjamaah, itu ada kemajuan barisannya yang maju. Yang biasanya banyak, yang tadinya 10 tinggal 5 baris. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika awal-awal di bulan Ramadan, seperti yang Khatib tadi sampaikan, semua orang ingin memuliakan di bulan Ramadan itu. Jangankan musola, masjid yang megah pun ketika di awal bulan Ramadan terasa sempit. Saking banyaknya jamaah berjubel-jubel ingin mendapat barisan pertama, bisa ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sampai-sampai sholat maghrib sudah ada di tempat, khawatir tidak kebagian sop barisan sholat tarawih. Sudah pasang sejadah. Begitu semangatnya umat Islam untuk memuliakan di bulan Ramadan. Itu adanya di fase pertama. Sekarang sudah memasuki fase kedua, al-maghfirah itu sudah ada kemajuan, barisannya yang maju. Yang tadinya 10 baris tinggal 5 baris, padahal baru fase pertama, baru selesai. Kemana nih yang barisan-barisan yang lainnya? Pada kemanakah mereka? Adakah kegiatan yang lebih mulia? Adakah aktivitas yang lebih baik daripada sholat tarawih berjamaah tadi, sehingga sholat tarawih itu ditinggalkan, meninggalkan sholat tarawih demi aktivitas yang lain? Jawabannya yang tahu hanya Allah. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, mereka sholat tarawihnya di masjid yang lain. Tapi nyatanya di masjid lain juga sama. Sepi mulai ditinggalkan oleh para jamaahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ketika kita memasuki fase kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemana mereka? Mereka sudah sibuk dengan urusan lebaran. Mak-emaknya sudah sibuk bikin kue. Bapak-bapaknya sudah sibuk ngurusin tiket mau pulang kampung. Sibuk juga nyari duit untuk beli baju anaknya. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah aktivitas yang mengganggu atau yang mengurangi sehingga menghambat ketika kita beraktivitas untuk melaksanakan
puasa dan sholat tarawih berjamaah. Ternyata bukan sholat tarawih saja yang mengalami pengurangan jamaahnya atau maju barisannya. Ternyata sholat subuh pun sama. Kita lihat di awal-awal di bulan puasa, sholat subuh pun ramai. Kini sudah mulai berkurang. Ada yang mengatakan, kenapa sih para jamaah itu malas datang ke sholat ke masjid atau di musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah? Jawabannya sebenarnya ada dua. Pertama, karena pahala itu tidak terlihat. Pahala tidak terlihat. Seandainya pahala itu terlihat, misalkan berupa uang. Di masjid, misalnya ketua DKM-nya ngasih pengumuman, siapa saja yang sholat subuh berjamaah di masjid ini akan dikasih duit 300.000. Kira-kira kayaknya sampai ke jalan kemana-mana pasti ramai. Karena pahalanya kelihatan berupa uang. Tapi ini pahala tidak. Makanya itu tadi alasan. Yang kedua, bisa jadi umat Islam tidak mengetahui berapa besar pahala yang diterima ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya engkau tahu pahalanya orang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, kau akan datang ke tempat masjid itu walaupun dalam keadaan merangkak. Bahkan Rasulullah mengatakan, sholat subuh ketika sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu pahalanya seisinya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Inilah mengapa musola masjid itu ketika sholat subuh berjamaah sepi oleh jamaahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali lagi ke tadi ke fase yang kedua. Mengapa kita biasanya kan begini? Ketika kita sudah melaksanakan 10 fase pertama, kita sudah menghitung-hitung 20 hari lagi, 15 hari lagi, 10 hari lagi, dan seterusnya. Apalagi anak-anak kita ketika sudah buka, pasti dia tanya, Bapak berapa hari lagi? Dihitung bulan Ramadan akan berakhir berapa hari lagi. Dan kita sebagai umat Islam yang berpuasa, berjuang melawan hawa nafsu, ketika bulan puasa akan berakhir, satu sisi kita bahagia, tetapi satu sisi lain kita akan bersedih. Untuk saat ini kita yang kita saksikan adalah kebahagiaan orang tua, anak, dan semua keluarga ketika menghadapi mau lebaran. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, sampai termasuk beli tiket dan seterusnya. Tetapi ada kesedihan di hati. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sudah memasuki setengah bulan puasa dan seterusnya, bahkan sampai 10 terakhir di bulan puasa, Rasulullah dan para sahabat bersedih. Mengapa? Kita berbahagia mau berakhirnya di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah dan para sahabat justru malah bersedih dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa bersedih? Karena kelebihan keutamaan di bulan Ramadan yang begitu dahsyat akan meninggalkan kita. Akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan itqu minan nar. Itu akan meninggalkan. Makanya Rasulullah dan para sahabat bersedih hati. Makanya tidak henti-hentinya Rasulullah, sebagaimana yang dinukil oleh Bukhari, oleh Ahmad dari Aisyah
bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana, dan seterusnya. Itu yang selalu kita ucapkan dalam setiap sholat tarawih. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Itu adalah kalimat lafaz yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Betul. Itulah doa-doa yang selalu diucapkan oleh para sahabat. Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbana ighfir lana wa'fu anna waghfir lana, dan terus itu diulang-ulang. Kenapa? Mereka bersedih karena jangan-jangan selama bulan puasa kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu kita ke depan. Masih ada sisa waktu sekitar 18 hari. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Tadi sudah sampaikan di masjid ini akan diadakan qiyamul lail dengan membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Tadi sudah sampaikan berapa juz itu tadi. Mari kita isi bulan Ramadan ini. Jangan sampai sisa-sisa di bulan Ramadan ini kita lewatkan begitu saja. Ya Allah, kita minta ampun kepada Allah. Semoga ibadah kita, sholat kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.